kita mau menghitung flux juga ya. Flux dari medan vektor ya. Flux dari medan vektor F. Medan vektor F-nya misalkan adalah 2xy. Nah, ini si medan vektor ini menggambarkan si medan magnet, medan listrik, atau medan angin lah ya. Kalau kita ya, yang kita rasakan adalah angin misalnya gitu. X kuadrat. Cuman kalau angin ya kurang applicable ke sini. Kenapa? Karena kalau angin ada tembok, nggak nembus dong ya. Angin nggak nembus tembok rumah kita ya. Kalau angin aja nembus tembok rumah kita, ntar hujan juga jadi rembes kan nggak mungkin. Jadi yang angin ini cuman contoh saya untuk kalian bisa membayangkan seandainya angin bisa menembus gitu ya. Atau kayak tadi misalnya air kopi menembus saringan air. Tapi medan yang sebenarnya tuh kayak medan-medan semacam medan listrik, medan magnet, dan seterusnya ya. Nah, saya mau hitung flux dari medan vektor F. Kemudian misalkan S-nya itu adalah permukaan yang dibatasi oleh bidang. Ada bidang X plus Y plus Z sama dengan 1. Ada bidang X sama dengan 0. Ada bidang Y sama dengan 0. Dan ada bidang Z sama dengan 0. Ya, mari kita lihat, kita bayangkan. Ingat bahwa kita akan punya daerah 3 dimensi. Sebetulnya kesulitan dari flux ini adalah kalau kita sudah punya batas-batas integralnya, itu tidak sulit. Karena tinggal menghitung integral lipat 3-nya aja. Yang sulit adalah justru menentukan batasnya. Sama seperti waktu saya bahas integral lipat 2, yang sulit itu adalah menentukan batasnya. Kalau ketemu batasnya, ke bawahnya tinggal jalanin aja. Ya, jadi kuncinya ada di penentuan batas. Sekarang kita lihat nih. Saya punya bidang X plus Y plus Z sama dengan 1. Kalau kita lihat, di sana nggak ada pangkat, nggak ada akar, nggak ada trigonometri, nggak ada pecahan. Jadi pasti bidang ini bidang yang lurus. Linier. Betul nggak sih bidangnya lurus? Nggak mungkin melengkung-melengkung. Ya, sesuatu variabel yang pangkatnya cuma 1, tidak ada trigonometri, nggak ada logaritma, nggak ada pangkat, nggak ada akar, nggak ada perkalian antara X, Y, Z-nya, itu pasti bidang yang linier, bidang yang lurus. Ya, nah, saya bisa menggambar seperti ini. Kalau saya konsen di bidang YZ, kalau di bidang YZ, X-nya 0, apa yang terjadi dengan X plus Y plus Z sama dengan 1 kalau X-nya 0? Apa yang terjadi? Saya tulis aja ya. Macam-macam, betul. Tapi kita lihat coba ya. Perhatikan, ini jangan lupa pakai titik. Perhatikan X plus Y plus Z sama dengan 1. Jika X sama dengan 0, persamaannya berubah jadi apa? Ada yang tahu? Jadi apa pertamaannya? Betul, Y plus Z sama dengan 1. Ini berupa apa sih? Bukankah dia berupa garis? Garis Y plus Z sama dengan 1. Kalau disumbu Y, berarti Z-nya 0, maka Y-nya 1. Titik potong disumbu Z, berarti Y-nya 0, maka Z-nya 1. Akan menjadi garis seperti ini, ya nggak sih? Ya, akan menjadi garis seperti itu. Sekarang, apa yang terjadi jika Y sama dengan 0? Apa yang terjadi? Kalau Y-nya 0, berarti hanya ada di bidang XZ. Jadi X plus Z-nya 1. Kan ini garis juga. Ya, garis yang mana? Misalkan ini. Nah, betul sekali. Yang mana lagi? Yaitu kalau di bidang XY. Kalau di bidang XY siapa yang 0? Siapa yang 0 di bidang XY? Z-nya yang 0.
Kalau Z-nya yang 0, kita punya X plus Y sama dengan 1. Ya, jadi kita punya ini. Nah, tapi sebetulnya bidang saya segitiga ini enggak sih? Enggak, bidang saya tuh masih terus panjang ke atas sana, menembus ya. Menembus bidang XZ, terus di sini juga nembus, masih nembus ke sana juga, tah hingga sebetulnya. Tapi kenapa saya bisa cuma gambar seperti itu? Karena kita punya bidang X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Coba kalau bidang X sama dengan 0, itu bidang apa sih? Sama dengan bidang apa sih kalau X sama dengan 0? Bukankah dia bidang YZ ya? Ya tidak. Jadi walaupun bidang segitiga ini sebetulnya masih meluas ke atas bawah dan tak hingga luasnya, gara-gara ada bidang X sama dengan 0, maka dia diputus hanya sampai bidang YZ. Makanya nggak ada di daerah sini tuh nggak ada. Karena bidang X sama dengan 0 itu bidang ini nih. Bidang ini. Ini bidang X sama dengan 0, yaitu bidang si YZ. Terus bidang Y sama dengan 0, bidang yang mana? Ada yang tahu? Bidang Y sama dengan 0 yang mana? Yang mana bidang Y sama dengan 0? Yang belakang, betul. Yang XZ. Ya, jadi ini Anda harus bisa sedikit melamun. Melamun dalam arti yang baik ya. Apa sih maksudnya melamun tuh? Anda harus bisa membayangkan permukaan yang kadang tangan kita tidak punya kemampuan untuk menggambar. Ini kalau digabungkan dengan orang arsitek bagus kali ya, orang desain interior, mereka gambarnya bagus-bagus. Nah, jadi paling tidak kalau kita tidak bisa menggambarkan dengan baik, Anda bisa membayangkan. Lalu bidang Z sama dengan 0. Bidang Z sama dengan 0 itu berarti yang bawah, alas bawah, yaitu bidang XY. Makanya kenapa kita punya, berarti bendanya yang mana ya? Kalau gitu, maka bendanya itu berbentuk seperti apa ini? Bendanya? Siapa yang tahu? Ya, jadi daerahnya seperti limas terbayang. Limasnya sih sebenarnya nggak ngaruh apa-apa, cuman saya ingin kalian bisa membayangkan. Kenapa? Karena ini penting sekali untuk menentukan batas integral. Ya, batas integral yang paling penting. Jadi kalau gitu, sekarang fluxnya, saya punya cacing 3. Ini harus agak jauh cacingnya, karena batasnya nggak konstanta semua. Ingat ya, kalau batasnya konstanta semua, cacing 3 ini semuanya angka batasnya, itu dijamin pasti daerahnya berbentuk balok atau kubus. Karena konstanta semua. Ingat nggak waktu saya menjelaskan integral lipat 2? Ketika batasnya semua konstanta, yang kita punya daerahnya cuma persegi atau persegi panjang. Tapi kalau daerahnya udah aneh-aneh, maka batasnya pasti nggak cuma konstanta, pasti ada fungsinya. Oke? Sebelum menentukan batas integral, saya mau coba tanya dulu divergensinya. Divergensi dari F adalah, siapa yang tahu? Yang ini turunkan terhadap X, dapatnya apa? 2Y. Gitu ya. Yang ini turunkan terhadap Y, dapatnya 2Y juga. Yang terakhir, turunkan terhadap Z, dapatnya apa? Siapa yang tahu hasil turunannya? Y aja, betul sekali. Maka divergensinya dipermudah dengan hanya punya 5Y. Inilah dia divergensi dari F. 5Y. Nah, sekarang kita pikirkan. Mau pakai apa? Misalnya saya pakai DX, DY, DZ. Tetap yang perlu diingat adalah cacing yang paling luar batasnya harus konstanta. Atau jika mau mudah, kita akan konsentrasi dulu pada batas cacing yang paling luar dulu. Yang paling luar milik siapa? Misalnya kita pakai DY, DZ. Kenapa kita pakai DY, DZ? Ya bebas. Sebetulnya kalau Anda nanti punya idenya pakainya DX, DZ, DY, ataupun pakai DZ, DX, DY, nggak masalah. Kebetulan saya pakainya DX, DY, DZ, maka saya hanya akan konsen kedua paling belakang. Kenapa? Kita lihat.
Saya mau konsen pada pada dy dz, berarti saya mau mengisi 2 ini. Ingat bahwa kita harus mengisi dari yang paling luar. Kenapa? Integral yang paling luar harus konstanta. Karena saya punya dy dz, maka saya gambarkan yang ada di bidang yz. Kalau saya bikin, yang ada di bidang yz kayak gimana? Ini y, ini z, ini warna merah, ini 1, dan tadi kita punya persamaan ini adalah y plus z sama dengan 1. Betul? Coba, ya betul. Coba sekarang kembali ke integral lipat 2 waktu kita vikon terakhir. Ya, kita punya daerah ini. Ini sama yang saya gambar. Ya, ingat bahwa yang mau saya bahas adalah dx, dy, dz itu adalah ruangan. Sudah bukan area 2 dimensi, tapi sudah merupakan area 3 dimensi. Ya, tapi saya konsen dulu ke dy dz. Dari daerah yang diarsir berwarna merah, berarti z saya simpan di paling luar, berarti z batasnya harus konstanta. Ingat kembali integral lipat 2 yang lalu. Berapakah z terkecil yang disentuh oleh area yang diarsir? Berapa z-nya? Betul sekali, 0. Ya, berapakah z terbesar yang disentuh oleh daerah yang diarsir? Berapa? 1. Artinya saya punya daerah yang mana sih? Saya baru punya daerah yang dibatasi oleh dinding bawah. Ini z sama dengan 0. Dan dinding atas z sama dengan 1. Padahal saya mau daerahnya bentuknya segitiga. Segitiga yang diarsir warna merah. Sekarang mau konsen ke y. Y itu berarti konsen ke dinding kiri dan kanan. Ya, kira-kira y terkecilnya apa ya? Ini kebalik ya, nggak kebalik sih gambarnya karena kita bikin 3 dimensi, otomatis saya lihat dari sisi yang proyeksi sebelah kanan, jadi y-nya ini sebetulnya y ke kirinya ke arah positif. Y terkecilnya berapa sih? Yang disentuh sama daerah diarsir? Iya betul, ini ya 0, tapi bukan 1, hati-hati. Nanti kalau 1 jadinya areanya begini dong. Ya nggak? Ingat, integral lipat 2. Saya pilihnya kotak jadinya. Kotak yang warna ungu atau pink itu. Yang saya mau segitiga. Berarti harusnya gimana dong? Harusnya gimana supaya bentuknya segitiga? Ayo, ingat kembali integral lipat 2. Apa yang harus saya lakukan? Yang terbesarnya ini nih, dindingnya. Ini milik siapa? Bukan. Kalau milik Y sama dengan 1, dia bentuknya gini lurus. Y sama dengan 1. Kalau ini miring. Milik siapa? Milik Y plus Z sama dengan 1. Tapi kita ganti menjadi Y sama dengan 1 min Z. Gitu. Jadi ini sampai, karena ini DY, jadi 1 min Z. Gitu. Nah, sekarang area yang saya arsir ini, yang warna merah saya arsir, saya tumpuk-tumpuk ini, saya geser, saya seret ke arah X positif ke arah kanan. Tapi digesernya cuma boleh sampai sejauh dinding yang miring. Yang X plus Y plus Z sama dengan 1. Ya tidak, saya geser ke arah sumbu X, tapi searahnya digesernya itu cuma sampai yang miring. Jadi makin lama segitiga merah ini, segitiga yang saya arsir warna merah, makin lama makin kecil nggak? Atau akan sama terus? Jadi ini, segitiga yang merah ini, kalau digeser kan seharusnya jadi begini ya. Jadi kayak prisma. Gitu kan? Tapi yang saya punya nggak jadi prisma, jadinya limas. Berarti ada pengikisan kan di atasnya ya, di atapnya. Nah, itu digesernya sejauh mana? Awalnya, X-nya itu berawal di 0. Sampai kemana X-nya? Sampai ke X plus Y plus Z sama dengan 1. Karena bidang yang miring tadi, bidang yang miring yang saya garis bawahi pakai warna merah tadi, yang ini,
X plus Y plus Z sama dengan 1, itu kan ininya miring ya. Jadi daerah yang saya arsip, saya seret digeser terus ya. Saya geser terus sampai ke X plus Y plus Z sama dengan 1. Dan X plus Y plus Z sama dengan 1 bisa dibikin X sama dengan siapa? 1 min Y min Z. Nah, itu dia kesulitannya. Menentukan batasnya. Sampai menentukan batasnya dulu. Apakah ada pertanyaan dulu sampai menentukan batasnya? Setelah ini kita cukup untuk menyelesaikan integralnya satu persatu. Dari yang mana dulu yang dikerjakan? Yang dx, yang dy, atau yang dz dulu? Kita kerjakan untuk yang dx dulu. Yang dx dapatnya apa nih? Tetap integral 01, tetap integral 0 sampai 1 min z, tapi 5y diintegralkan terhadap x, jadinya 5xy. Dihitung dari 0 sampai 1 min y min z. Akan sama dengan 01, 01 min z. Itu, sekarang x-nya diganti ya. X-nya diganti dengan 1 min y min z. Dikalikan dengan y. dy, dz. Kok yang nolnya enggak, Bu? Kan kalau x-nya diganti 0 tetap 0. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya akan tuliskan dulu tadi yang baris terakhirnya adalah integral 01, integral 0 sampai 1 min z. Nah, yang terakhir tadi itu saya kalikan masuk si y-nya ya. Terus karena 5-nya adalah konstanta, 5-nya saya bikin keluar ya. Karena kan kalau konstanta boleh keluar dari integral. Jadi 5 saya keluarkan. Y-nya saya kalikan masuk supaya nanti lebih mudah untuk mengintegralkan. Jadi kita punya, bingung nggak ya kalau saya tulis begini? 1 min z dikalikan y, kemudian minus y kuadrat. Ada pertanyaan sampai sini? Ini adalah dy dz. dy dz. Ya, y-nya dikalikan masuk, tapi karena 1 min z-nya cuma ada 1 buah y, makanya saya bikin seperti itu. Sama dengan 5 integral 0 sampai 1. Integralkan terhadap y. 1 min z diintegralkan terhadap y. Jadinya dapatnya setengah 1 min z y kuadrat. Y kuadratnya gimana? Jadinya 1/3 y pangkat 3. Dihitung untuk 0 sampai 1 min z. Di sini dz. Oke, sama dengan ini 5. Gitu ya. Sekarang tinggal kalikan masuk 0 sampai 1. Y-nya digantikan 1 min z sehingga yang saya dapat ini adalah 1 min z pangkat 3. Ya kan? Dikurangi 1/3. Y-nya diganti 1 min z pangkat 3. Sekarang ini baru untuk yang 1 min z. Ya, belum yang 0. Yang 0-nya kebetulan 0 semua. Kenapa? Karena y kuadrat dan y pangkat 3 diinputkan 0. Jadi 0 semua. Ya, ini adalah dz. Gitu. Ini masih bisa disederhanakan nih. Ya, coba setengah dikurangin 1/3. Jadinya berapa sih? 3 kurang dari 1. 1/6 ya. 1/6. Saya bikin aja di sini 5/6. 1/6-nya saya keluarkan. 0,1, 1 min z pangkat 3. dz. Jadinya berapa nih? 5/6 dikalikan 1/4, 1 min z pangkat 4. Minus 1. Karena di situ ada min z-nya. Jadi integralnya sudah lancar ya. Integral 1 min z pangkat 3 hasilnya adalah 1/4 min 1/4, 1 min z pangkat 4. Dihitung dari 0 sampai 1. Min 5/24. Ketika diinputkan 1, jadinya 1 min 1 pangkat 4.
gitu ya, dikurangi 1 min 0 pangkat 4. Nah, yang ini boleh saya coret karena jadinya adalah 0. Kemudian 1 dikurangi 0 pangkat 4 jadinya 1 minus 1 dikali minus 5 per 24. Jadinya adalah 5 per 24. Ya, kita punya flux dari F ini ditambah 2xz tambah sin xy untuk K dengan S, permukaan S ya, dibatasi oleh bidang, saya kasih yang mirip aja. X plus 2Y plus 3Z sama dengan 0, X 0, Y 0, dan Z sama dengan 0. Yo, dilanjutkan. Ini kira-kira bentuknya sama nggak? Mirip dengan tadi ya. Bedanya kayak gimana? Bentuknya sama. Hanya saja permukaan yang di depannya beda persamaan ya, tapi sama-sama limas kan. Jadi kita punya ini X, Y, Z. Sekarang siapa yang bisa menentukan kira-kira di YZ? Di YZ, siapa yang bisa menentukan garis di YZ? Kalau di bidang YZ, X-nya 0. Saya tidak akan tulis detail seperti tadi. Jika X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, saya punya persamaan apa? Saya kayak salah bikin ini ya. Ini bukan 0. Kalau ini 0, jadinya persamaannya aneh. Ini maksud saya sama dengan saya bikin berapa ya? Saya bikin 6. Ya, X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 6. Kira-kira kalau mau saya gambarkan di bidang YZ, titik tembus bidang tersebut terhadap bidang YZ, kira-kira apa yang 0? X-nya yang 0 ya. Kalau X-nya 0, maka saya punya 2Y plus 3Z sama dengan 6. Nih, jika X sama dengan 0, maka 2Y plus 3Z sama dengan 6. Jadi saya punya garis ini. Y-nya adalah 3, Z-nya adalah 2. Katakanlah di sini. Nah, itu dia. Ini adalah garis 2Y plus 3Z sama dengan 6. Kalau di bidang YX, di bidang XY, saya bikin berurutan aja ya. Jika Y sama dengan 0, maka bidang yang kita punya adalah X tambah 3Z sama dengan 6. Ya, berarti X-nya 6, Z-nya 2. Kita bikin, gambar saya kurang bagus, nggak apa-apa. 6 saya bikin ke pojok aja. Ya udah deh, saya perbaiki. Kita bikin lebih pendek ya, supaya lebih mendekati gambar aslinya. Jadi, tadi kita punya Y-nya 3, X-nya, Z-nya 2, lalu di sini X-nya 6. Nah, kira-kira seperti inilah. Yap, panjang ke sana. Ini juga panjang. Nah, yang di sini adalah 2Y plus 3Z sama dengan 6. Kemudian di sini adalah X tambah 3Z sama dengan 6. Dan yang di bawah adalah X tambah 2Y sama dengan 6. Ya, sekarang kita coba pakai cara yang lain ya. Kalau tadi kita pakai urutan DX, DY, DZ ya. Ini Z sama dengan 0, maka kita punya X tambah 2Y sama dengan 6. Oke, nah sekarang kita pakai yang lain. Kalau tadi kita mengarsir dinding yang ada di YZ, sekarang kita coba arsirnya yang ini. Jadi kalau tadi segitiganya ditumpuknya ke kanan ke arah sumbu X, sekarang kalian bisa bayangin nggak? Segitiga yang saya arsir, saya tumpuknya ke arah sumbu yang mana? Coba dijawab. Ke arah sumbu yang mana? Segitiga yang saya arsir warna merah?
Jadi kalau tadi yang sebelumnya, segitiganya saya tumpuk ke arah sumbu X. Oke, nah saya mau adalah yang diarsirnya yang dinding yang di bidang XZ. Berarti saya bikin integralnya supaya kalian nggak latah untuk selalu dx, dy, dz gitu ya. Kita bikin nanti di sini adalah itu bidang XZ, berarti yang duluan adalah dy, dx, dz. Gitu. Jadi yang daerah yang diarsirnya warna merah itu disimpan di paling belakang. Kalau yang tadi sebelumnya yang disimpan adalah dy, dz karena saya mengarsir. Kalau tadi contoh sebelumnya saya mengarsir daerah yang berwarna kuning dan kuning itu ada di bidang YZ jadi pakainya dy, dz. Kalau sekarang saya pakainya di XZ. Gitu ya. Oke, sebelum ke sana saya selalu kelupaan hitung divergensinya dulu yuk. Kenapa? Daerah yang saya arsir adalah di bidang XZ, jadi saya bikin dx, dz boleh, dz, dx juga boleh. Apa yang membedakan pas nanti di batasnya? Sekarang saya gambarkan ulang nih. Yang diarsir warna merah, kalau saya zoom, jadinya seperti ini. Ini yang diarsir warna merah. Ini adalah X plus 3Z sama dengan 6. Ya, ini sumbu X. Yang ke atas adalah sumbu Z. Ingat bahwa yang paling luar harus konstanta. Karena saya menyimpan yang paling luar adalah yang Z. Berarti Z terkecil yang disentuh sama daerah yang diarsir ini berapa Z terkecilnya? Adalah 0. Yang terbesarnya berapa? Ini kan berarti saya baru punya batas yang bawah. Yang paling atas harus konstanta. Kalau paling luar berapa ini? 2. Betul sekali. 2. Ingat cacing paling luar harus konstanta. Ya. Sekarang saya baru punya daerah. Saya mau daerahnya yang diarsir warna merah. Tapi saya baru punya dinding atas dan bawah. Jadi kiri kanan masih blong nih. Sekarang X. X-nya terkecil siapa? Berapa X terkecil yang disentuh oleh daerah yang diarsir? 0 juga. Ini. 0. X terbesar? X terbesarnya jangan bilang 6 ya. Bukan yang ini ya teman-teman ya. Betul sekali tadi temannya bilang. Ya adalah yang miring. Yang X plus 3Z sama dengan 6. Tapi saya punya DX. Jadi X-nya dibikin X sama dengan. Maka kita punya 6 min 3Z. Betul sekali. Yang Y-nya gimana? Mudah. Tinggal terakhir. Gimana yang Y-nya? 0 sampai Y kan? Ini dibikin. Jadi Y sama dengan. Apa tuh? Panjang nih. 6 min X min bagi 2. Nah ini. Jadi kesulitannya cuma di sini sih. Selebihnya tinggal dikerjain aja. Mungkin kita cuma cukup waktu sampai di sini sih. Untuk bahas sampai tuntasnya nggak bisa. Kerjakan mulai dari integral paling dalam ya. Ini kerjakan yang pertama. Kemudian yang hijau. Kerjakan yang kedua. Dan tahap yang terakhir adalah kerjakan yang ketiga ke cacing yang paling luar. Itu aja konsepnya. Dan integral